Hai girlies, balik lagi sama gue Bani. Sekarang episode baru di segmen Bongkar Rahasia HR. Kemarin tuh 2 segmen kemarin itu kita bahas terkait CV. Nah sekarang kita akan bahas terkait portfolio atau orang bilang portfolio, dan lain-lain. Konteksnya dulu sebenarnya apa sih portfolio atau portfolio itu sebenarnya laporan showcasing, dasarnya itu. Yang biasanya pakai portfolio itu rata-rata kayak contoh ada orang mau kasih tahu portfolio keuangannya dia atau dia manajer financial mau kasih tahu portfolio company financial company-nya kayak gimana. Jadi kayak gua adalah Bani, gua mau ngasih tahu nih progress company financial company gue kayak. Jadi kayak ibaratnya harus ngasih banyak image pasti, banyak draft list yang mau apa aja dikasih tahu. Terus juga ada biodata tentang dirinya. CV pun sebenarnya bisa disubmit di portfolio itu. Jadi daftar isi portfolio itu tuh harus ada tentang dirinya dia, bisa jadi ada CV-nya dia juga. Terus juga ada apa yang mau di-showcase sama dia. Nah, sekarang kita akan go through di beberapa portfolio yang udah dikasih sama teman-teman dari Girls Beyond. Nanti bakal kita cek satu-satu baiknya kayak gimana. Oke, yang penasaran, keep on watching. Oke, mungkin sambil berjalan, kalau misalkan rata-rata teman-teman yang kirim portfolio itu, kalau apply, itu biasanya yang di bidang mungkin marketing, bidang kreatif, atau juga mungkin bidang financial, juga ada beberapa, cuman kayak balik lagi tergantung kebutuhannya ya, kayak pasti ada data yang mau dia showcase, rata-rata tuh kayak gitu, data atau visual, atau lebih ke progress yang memang sebenarnya secara nggak langsung ada visualnya. Makanya dia dimasukin dalam portfolio. Terus juga kita pasti sering nemuin kalau ngelamar, pasti kan yang ditanya selalu tolong di-attach CV-nya atau nggak di-attach cover letter-nya sama tolong di-attach portfolionya. Nah kayak gitu-gitu kan. Nah tapi rata-rata kalau portfolio itu tidak harus, nggak wajib. Ada yang memang cuma CV sama cover letter aja. Nah karena itu portfolio ini juga menurut aku penting banget kalau misalkan dia requirement untuk beberapa company memang harus disubmit. So kita langsung bahas aja. Jadi di sini ada 4 portfolio. Pertama punya Marvelin. Di sini ada Marvelin kreatif portfolio. Berarti kalau kita baca kayak gini, asumsinya adalah dia adalah pekerja kreatif atau portfolionya kreatif. Apa beda itu? Gue juga gak ngerti. Oke. Nah ini dia udah jelasin nih. About me-nya. About me-nya kalau di CV kan kemarin kita bahas kan, CV About Me pasti ada di bagian paling atas. Kalau ini udah based on slide aja. Cuman di sini menurut aku kesannya tuh lebih casual kalau portfolio itu. Jadi kalau CV itu kenapa disebutnya ATS friendly? Karena applicant tracking system. Dia akan nge-tracking list-list mana aja yang kalau ada di kayak misalkan lowongannya kreatif, misalkan lowongannya graphic design, berarti harus bisa contoh tadi Adobe Illustrator, Adobe Premiere. Nah kalau kalian nggak masukin tulisan Adobe Illustrator, Adobe Premiere-nya itu berarti nggak nge-sync nih, jadi nggak dapet. Nah kalau portfolio, menurut aku pasti di attachment yang kedua di luar dari CV, makanya jadi bisa lebih casual. Jadi about me-nya pun menurut aku ini kayak gini oke. Tapi kalau misalkan kita bahas secara foto, menurut aku foto itu bikin kita jadi judgement atau bikin kita jadi lebih kayak kok kayak nggak ngelihat sebenarnya kebutuhan dari segi experience siapa, tapi lebih ngeliat ke wajah dan lain-lain. Jadi kayak ibaratnya jadi bisa bikin halo effect tadi. Nah menghindari itu makanya fotonya juga menurut aku harus proper. Kalau proper itu dari segi body language juga berpengaruh. Kalau dengan kondisi kayak gini menurut aku sepertinya kayak agak kalau aku sih fine aja, cuma ada beberapa yang menurut aku kayak mungkin ada dari gestur body language ada yang memang kurang nggak pas lah, mungkin bisa dicari gestur yang berbeda atau gestur yang lebih sopan. Nah ini di slide kedua dia ngebahas personal skills-nya dia, dari tools bisa apa aja, dari skills bisa apa aja. Ini mungkin masih di area yang di permukaannya aja ya. Terus background pendidikan, di sini juga kita masih bisa ngelihat kalau relate apa enggaknya dengan kebutuhan kita. Oke,
Kita udah masuk ke experiences ya. Jadi di sini dia nge-highlight posisi social media specialist. Balik lagi terakhir yang kita bahas CV, itu ada rumus-rumusnya yang aku bilang dari responsibility, result, sama impact. Di sini dia, karena ini sifatnya portfolio, jadi dia bisa masukin image. Image ini udah nge-describe sebenarnya secara nggak langsung apa yang dia kerjain. Gitu ya, dia bikin gua social media specialist, responsibility gua ngeposting activity, konten, program di social media. Also, I collect data dan report monthly on the development of social media. Nah, sebenarnya kalau kita bahas di sini posting and ETC-ETC-nya, kontennya, ini udah dapat ke capture di sini. Jadi, in a 3 month, gua gain apa? Dapat reach segini, engagement segini, follower segini. Nah, tapi kalau di poin kedua, also I collect data and report monthly. Nah, data apa yang di-collect dan dari segi udah berapa bulan juga dan development-nya tuh kayak gimana? Nggak ke-capture nih. Tuh. Dari segi portfolionya masih mungkin next slide-nya bisa ditambahin kayak dalam berapa bulan dia megang, itu mungkin bisa. Di sini kan dia cuma ngasih ini ya, ngasih angka gitu ya. Cuman ada insight lain yang mungkin bisa ditambahin di sini. Habis itu baru masuk ke kontennya. Jadi kayak dalam 3 bulan naikin segini dengan cara apa, engage segini dengan konten apa, terus follower segini itu caranya gimana. Nah, itu menurut aku tuh akan lebih kita lagi, oh berarti ini orang emang lakuinnya sendiri atau bisa ngeksekusi. Tapi balik lagi menurut aku better tambahin juga. Biasanya kan kalau ada postingan, ada likes-nya kan ya. Ada likes, ada comments-nya berapa. Itu juga bisa jadi the numbers of growth-nya dilihat. Ini satu sisi menurut aku penting nggak penting. Jadi kayak how I manage social media. Terus lo kasih gue gambar gini. How do I know? I know maybe. Kayak lo ngerjain timeline ya kan ya. Ini lo bikin timeline posting, content master dan lain-lain. Tapi kayak kalau bisa lo bikin sebuah capture tapi dikasih deskripsi. Capture ada deskripsi, ini biar clear. Gitu. Terus juga public speaker di mana juga bisa ditambahin juga selain dari ininya fotonya tambahin deskripsinya, eventnya tentang apa dan lain-lain. Sama ini tambahin lagi narasinya sama deskripsinya. Nah, di sini let's work together. Berarti porto itu tuh tujuannya buat pitching juga bisa. Jadi mestinya di akhir itu bisa lebih sharp dari let's work together. Tambahin call us, call me, atau kalau mau kerjasama atau collaborate bisa kontak siapa. Jadi jangan let's work together, kayak maksud aku tambahin yang lebih human dan lebih kayak ego pengen benar-benar bisa kerja sama lo. Lebih kayak gitu. Oke, that's for Mavelyn. Thank you. Oke, jadi udah baca-baca. Yes. Lulus atau enggak? Kalau ini harus diperbaiki lebih banyak. Jadi kayak harus ada deskripsi, narasi, dan juga biar lebih tahu tujuannya mau gimana tuh harus ada di terakhirnya di log sih. Menurut aku tuh kayak gitu. Jadi harus bisa diperbaikin lagi. Thank you. Oke, ini porto kedua dari Antonia. Ini gua nggak tahu ya sebenarnya. Sekarang tuh kayaknya common banyak banget yang kayak nulis ENFJ, INTJ yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya menurut aku itu kan sebenarnya karakter ya, kayak ngejelasin kepribadian atau karakter. Kalau menurut aku bisa cari gini loh, aku nggak ngerti ENFJ apa. Terus if I read this an ENFJ, gue harus googling lagi gitu, malas gitu. Jadi maksud gue, mendingan lo kasih deskripsi singkat aja. Kayak misalkan gue cheerful and strong analytic person. Atau apapun itu. Jadi kayak lebih ini sih, lebih kayak jelas, singkat, dan padat. Emang NNFJ sih singkat juga sih. Tapi kan kayak ada beberapa certain yang emang recruiter yang mungkin company-nya nggak terlalu, ibaratnya memang lebih old school. Kita juga memang mungkin recruiternya juga umurnya lebih banyak yang lebih tua, jadi kayak harus riset lagi, kayaknya membuang waktu. Jadi daripada menghindari itu, cari yang lebih simpel aja. Oke, secara structure ini oke.
Cuman aku yang tadi juga sama ada INFJ-nya apa segala macam, tinggal dijelasin aja. Dia ngejelasin di sini experience-nya sebagai resepsionis sama administrator. Tapi dia punya sertifikasi as a poem and short stories writer. Berarti secara nggak langsung dia mau mengemphasize si ininya nih, kreatifnya. Interest about human resource and self-development issue. Here's my portfolio of my work. Oke, let's see. Oke, di sini dia tambahin di page ini ada konten. Bagus. Jadi kita bisa ngelihat list apa aja yang dia masukin di sini. Secara nggak langsung juga menurut gua, ini banyak juga ya. Dia masukin portfolio poemnya dia atau puisinya dia nih, sama short story-nya dia nih di sini nih. Berarti mungkin dia di sini apply untuk writers atau apapun itu yang hubungan dengan ini. Oke, di sini experience-nya sama sekali tidak berhubungan dengan writing-nya dia. Terus sama yang lainnya juga sama sekali mungkin tidak berhubungan. Tapi secara nggak langsung dia emphasize di sini dia punya courses. Jadi itu penting. Terus skill-nya. Nah, tadi nih di sini kan dia tulis active, cheerful, willing to learn apa segala macam. Nah, sebenarnya summarize ini bisa dimasukin ke yang tadi ini sih sebenarnya untuk menghindari kebingungan apa itu NFJ dan teman-temannya. Menurut aku itu seperti itu. Terus, nah di sini sertifikat bagus. Paling kalau masalah susunan menurut aku nanti tinggal secara desain bisa dirapiin lagi biar enak gimana. Sertifikatnya banyak. Nah di sini juga balik lagi ini dia. Ini kunci dari experience-nya dia yang mau dia highlight. Jadi experience-nya ini berhubungan dengan puisi. Dia ada sajak ya, jadi kayak ibaratnya ada beberapa yang emang dia tulis juga, ada short story. Menurut aku mungkin tinggal ditambahin kayak reason why dia nulis ini, itu juga boleh. Jadi penguat juga, inspirasi reasonnya apa, kayak gitu-gitu, inspirasinya atau reasonnya apa. Bisa juga ditulis di bawahnya di footnote gitu. Karena ini cukup banyak. Karena menurut aku, balik lagi sih, ini juga perlu di highlight kayak, kalau kayak gini tuh mestinya dia yang bikin atau bukan ya? Mestinya sih bisa iya bisa enggak ya. Dari segi ininya ya, dari segi artworknya ya. Nanti juga mungkin bisa dikasih keterangan juga apakah artwork ini dia yang buat. Terus menurut aku kayaknya ini artworknya cukup banyak atau portfolio cukup banyak, jadi tinggal bisa di highlight aja di satu sisi nih, kayak di depannya ini mungkin nggak harus semuanya dimasukin. Jadi poem sama short story-nya, atau nggak jadi campur-campur. Kalau mau poem semua segini misalkan ya, terus short story mungkin short story-nya di sini. Jadi kayak orang ngebacanya enak, nggak mental-mental, nggak beda-beda kayak gitu. Unless kamu mau bikin dari segi grading by year, kayak dari hasil karya gue dari tahun berapa gitu. Oke. Ini masih artwork dia cukup banyak. Nah sayangnya terakhirnya itu nggak ada harus kontak ke siapa, let's collaborate kayak gitu-gitu. Karena menurut aku juga penting sih somehow. Karena ini sifatnya memang casual, jadi kalau bisa ada kontak gua kalau further more information atau kalau mau collab atau mau kerjasama. So far sih itu. Tapi balik lagi kalau kita lihat isinya ini sangat bagus banget sih. Emang menurut aku sangat bener-bener yang masuk ke kategori seni yang emang di seni menulis ya, seni puisi, seni sajak dan lain-lain. Jadi so far dari aku, Antonia ini oke, tinggal ada beberapa tambahan lagi. Nanti tambahannya yang kayak di part terakhir terkait kebutuhan untuk biodata, informasinya dia untuk bisa dikontak di mana. Terus kalau di depan yang tadi kalau menurut aku daftar isinya dirapihin lagi biar orang bacanya lebih enak. Sama yang ini sih, karena di sini tuh sama sekali aku belum nemu kontak kamu ada di sini nih.
Jadi mestinya kontak ditaruh di depan aja, sama ditaruh di akhir, biar nggak bolak-balik. Taruh di akhir, dibikin penutupan dan tarik kontak di sini. Thank you. Oke, thank you. Oke Mas, jadi kira-kira fotonya lulus atau enggak? Lulus dengan catatan. Thank you.